Keyakinan kelas 4. Keyakinan kelas adalah kebajikan universal yang tersirat atau tersurat, yang tanpa membedakan ras, agama, ataupun suku bangsa, dengan kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas. Kita kelas 4, otomatis kita akan membuat keyakinan kelas 4. Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Jujur, keamanan, keadilan, apa lagi? Bertanggung jawab, lurus hati, kasih sayang, ya, apa lagi? Sopan santun. Itu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kalau notabene-nya kebaikannya, hal-hal yang positif atau baik. Keyakinan kelas yang pertama apa? Yang akan kita buat, yang kita sepakati bersama. Dia masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, ya, berperilaku sopan dengan warga sekolah. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya apa lagi? Mengerjakan PR di rumah. Selanjutnya, berbicara sopan santun. Selanjutnya apa lagi? Memperhatikan penjelasan guru saat jam pelajaran. Iya, memperhatikan guru saat jam pelajaran. Agar kalian mengingatnya dan bisa membaca di depan kelas tentang keyakinan kelas, Ibu tadi sudah membagikan sticky note masing-masing
dengan berbagai warna. Silakan kalian isi, kemudian tempelkan keyakinan ke depan. Yang sudah menuliskan boleh tempelkan ke depan tentang keyakinan kelasnya. Tepuk tangan. Dengarkan, perhatikan ke depan. Keyakinan kelas 4 yang pertama akan ibu bacakan. Masuk kelas tepat waktu, berperilaku sopan dengan warga sekolah, baju seragam dimasukkan, jangan menyontek saat ulangan, menghargai orang lain yang sedang berbicara atau berpendapat, dan memperhatikan guru saat jam pelajaran. Yang dari belakang kelihatan? Kelihatan tidak? Ya. Ini keyakinan kelas yang telah kita buat. Setuju atau tidak? Setuju. Apabila kalian lupa, kalian boleh membaca kembali tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 4. Untuk kesimpulannya, keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama antara murid dengan guru agar disepakati keputusan dari berbagai pihak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Mengerti? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru SD Barongsole yang saya banggakan. Saya di sini akan berbagi pengalaman ataupun tentang budaya positif yang saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Konsep utama budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dimulai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip perpelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang pertama. Apa itu disiplin? Pertanyaannya. Jawabannya, disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan
berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Pertanyaannya, apa itu nilai kebajikan universal? Jawabannya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Question pertama, nilai kebajikan yang seperti apa yang harus dimiliki siswa? Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia merupakan motivasi itu sendiri, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman, seperti murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang memotivasi perilaku ada tiga. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman yang pertama, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan murid menjadi rendah hati. Rendah diri. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Konsep disiplin dengan identitas
dengan sistem ranking. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas? Jika peraturan, kata-kata yang sering diucapkannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misal contohnya, kalau di keyakinan kelas, tanggung jawab. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain, sedangkan pada keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, pada keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, pada keyakinan kelas termasuk kesehatan. Pada peraturan bergantian atau menunggu giliran, dan keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Pada peraturan gunakan masker, sedangkan di keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan
Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas. Seperti setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Validasi tindakan yang salahnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan menanyakan keyakinan, seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Semoga sesi belajar kita membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum diakhiri presentasi ini ada yang mau bertanya. Bu Iis. Nah gini Bu, apakah peraturan kelas bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Tentu bisa, karena peraturan itu sendiri sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu akan tercapai suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Dan keyakinan itu sendiri yaitu kepercayaan apa yang sangat atau sungguh-sungguh dipegang oleh kita dan anak yang telah disepakati bersama. Begitu Bu. Oh, iya. Mengerti? Iya. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana jika murid yang sudah terlanjur menganggap lingkungan yang buruk, termasuk dunia yang berkualitas bagi mereka, karena murid tersebut dengan lingkungan yang buruk mendapat kebahagiaan? Iya. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan budaya positif dengan anak-anak di kelas, maka murid tersebut akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam menghargai nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu diantaranya kasih sayang, rasa aman, kebahagiaan, jujur, disiplin. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Di mana Bu mengerti? Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ada yang terakhir, pertanyaan terakhir, ada yang mau tanya lagi? Ada Bu Ya. dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah menambahkan ilmu untuk kita semua. Yang ditanyakan oleh saya, apakah diperbolehkannya jika memberikan penghargaan untuk diri sendiri yang nilai-nilainya dengan yang dipercaya? Boleh saja, karena bahkan penting sekali cara menghargai diri sendiri itu atau usaha yang telah dilakukan itu bukan hanya sekedar sebuah untuk apresiasi saja, akan tetapi bisa untuk mencintai diri sendiri. Sayangilah diri sendiri, karena diri sendiri kita lah yang akan tahu apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, dan apa yang telah kita perbuat. Itu Pak, mengerti? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan di aksi nyata saya 1.4 tentang budaya positif sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Semoga saya bisa bertambah ilmunya, dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak